Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya, Pak Ridwan, pada video pembelajaran PAI kelas 2. Nah, sebelum kita melanjutkan ke dalam inti pembelajaran, bagi yang belum subscribe, tekan tombol subscribe di bawah ini dan aktifkan tombol loncengnya supaya mendapatkan info-info terbaru dari video-video kami. Alhamdulillah, selamat pagi anak-anak. Nah, bagaimana dengan kabar kalian semua? Alhamdulillah, semoga kita semua diberikan nikmat sehat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga kita senantiasa diberikan umur yang panjang dan rizki yang halal. Alhamdulillah. Nah, sebelum kita memasuki pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita pelajari nanti diberikan kemudahan dalam memahami pelajaran, dan juga ilmu yang kita pelajari juga menjadi ilmu yang bermanfaat dan barokah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Nah, anak-anak, yuk kita simak materi pada hari ini. Nah, anak-anak, pada video pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang sifat Maha Suci Allah. Nah, anak-anak, kita harus yakin bahwa Allah itu Maha Suci. Allah juga terbebas dari segala hal-hal yang tercela. Kesucian Allah inilah bersifat mutlak. Allah Subhanahu wa Ta'ala dihindarkan dari segala kekurangan seperti cacat dan lain sebagainya. Sifat Maha Suci Allah ini tidak ada yang menyamai. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga tidak sama dengan manusia, yang mana memiliki banyak kekurangan. Kalau manusia banyak sekali kekurangan, juga bisa cacat dan lain sebagainya. Tapi kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak, sama sekali tidak ada. Nah, kita sebagai manusia harus beriman atau harus meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah Maha Suci. Lalu bagaimana anak-anak kita cara mensucikan Allah? Nah, caranya adalah dengan kita membaca kalimat tasbih. Tahukah kalian kalimat tasbih? Nah, pasti sudah tahu ya kalimat tasbih. Nah, contohnya adalah seperti yang sudah ada di tulisan ini, ya. Bisakah kalian melafadzkan kalimat tasbih? Bisa ya? Oke, bisa. Yuk kita baca bareng-bareng kalimat tasbih. Subhanallah, artinya Maha Suci Allah. Nah, anak-anak, lafaz berikut ini adalah kalimat tasbih. Kalimat tasbih diucapkan untuk mensucikan nama Allah. Nah, kapan anak-anak kita membaca kalimat tasbih? Nah, kita dianjurkan membaca kalimat tasbih pada waktu-waktu berikut ini. Yang pertama, ketika kita melihat atau menyaksikan keindahan alam ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, contohnya seperti pemandangan berikut ini. Nah, ketika kita melihat, ketika kita menyaksikan keindahan alam yang diciptakan oleh Allah, maka kita hendak mengucapkan kalimat Subhanallah. Kemudian yang nomor 2 adalah
berzikir sesudah sholat fardu. Ketika kita semua habis sholat itu ada yang namanya zikir. Nah, di dalam bacaan zikir itu ada salah satu kalimat, yakni kalimat apa? Kalimat tasbih subhanallah. Kemudian yang nomor 3 adalah melihat suatu kejadian yang mengagumkan atau menakjubkan. Nah, contohnya kita melihat pelangi di langit. Kemudian contohnya lagi ketika kita melihat gerhana matahari atau gerhana bulan. Nah, ketika itu kita patut membaca kalimat tasbih, ya. Kemudian yang nomor 4, ketika kita mendengar kejadian yang luar biasa. Contohnya ketika diajari oleh guru ngaji ataupun guru kalian, ya, diberi cerita atau kisah tentang mukjizat-mukjizat yang dimiliki oleh Nabi, ya. Contoh saja Nabi Musa yang bisa membelah lautan. Kemudian Nabi Isa yang bisa menghidupkan orang yang mati. Kemudian Nabi Muhammad mempunyai keajaiban, yaitu ketika Isra Mi'raj ada batu yang mengambang, ya, di muka bumi. Batunya itu nggak mau nempel di tanah. Nah, itu juga ada sampai sekarang. Nah, itu ketika kita mendengar hal yang seperti itu, kita patut untuk mengucapkan kalimat tasbih subhanallah. Kemudian yang terakhir, ketika dalam keadaan lupa, ya, ketika dalam keadaan lupa, seperti apa? Seperti lupa ketika kita menyampaikan amanahnya orang lain, ya. Kemudian kita lupa ketika menegur imam, ketika si imam lupa dalam bacaan dalam sholat ataupun gerakan di dalam sholat, ya. Biasanya kalau sholat subuh, ya, di dalam sholat subuh itu ada yang namanya doa kunut. Ketika imam lupa membaca doa kunut, nah, sebagai makmum kita mengingatkan dengan cara mengucapkan kalimat tasbih subhanallah. Itu, ya. Nah, itu tadi adalah keterangan atau penjelasan dari sifat Allah yang maha suci. Nah, anak-anak, semoga video kali ini dapat membawa manfaat dan juga menjadi wawasan bagi kalian semua. Dan mohon maaf apabila di dalam video kali ini ada salah kata ataupun salah pengucapan. Saya pribadi mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Namun untuk mendukung channel saya, ya, tekan tombol subscribe, kemudian like, dan jangan lupa tinggalkan komentar di bawah ini. Oke, sekian, terima kasih sudah menonton. Akhirnya, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.